Ya, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Aulina Iyasya di Rest Area Kilometer 57 Karawang, lalu Camar Henda di Gerbang Tol Cikatama dan Rudi Setiawan di Tol MBZ Kilometer 47. Kita ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, bagaimana kondisi terkini di Rest Area 57? Ya, halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Rest Area Kilometer 57, tempat saya mengabarkan untuk Anda, sedikit ada antrean kendaraan yang akan memasuki pintu masuk Rest Area Kilometer 57. Tadi pun juga dilihat mobil-mobil ini didominasi oleh mobil pribadi dan juga travel yang mencari lahan parkir karena cukup ada terjadi ketersendatan kendaraan di pintu masuk. Jadi mereka agak susah untuk mencari parkir. Adapun informasi yang kami dapatkan dari pengelola Rest Area Kilometer 57 sendiri, sejak hari H+1 Lebaran atau lebih tepatnya pada tanggal 1 April kemarin sampai dengan hari ini sudah terjadi lonjakan yang memasuki Rest Area Kilometer 57 ini sebanyak 4 kali atau lebih dari biasanya. Bahkan bisa dikatakan ini lonjakan yang sangat tinggi dibandingkan pada puncak arus mudik kemarin. Jika kita bandingkan dengan Rest Area 62B yang letaknya ini di seberang Rest Area Kilometer 57 atau Rest Area yang mengarah ke Jakarta dengan Rest Area Kilometer 57 ini justru masih lebih mengalami ketersendatan kendaraan di pintu masuk Rest Area Kilometer 57. Padahal ini bisa dikatakan kita akan sudah menjelang arus balik, tapi masih banyak masyarakat yang memilih untuk mungkin mudik saat mudik di tanggal-tanggal menjelang arus balik, karena ini bisa dilihat dari kepadatan atau ketersendatan kendaraan yang memasuki Rest Area Kilometer 57, bahkan bisa dikatakan naik sebanyak 4 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Namun untuk lalu lintas di sekitar Rest Area Kilometer 57, lebih tepatnya di KM 57. Ini berdasarkan informasi dari pos terpadu yang berada di KM 57, untuk kenaikan volume kendaraan sebetulnya terjadi pada pukul 12 malam sampai dengan jam 3 subuh. Di mana untuk kendaraan yang memasuki arah tol Trans Jawa meskipun dan juga kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta, ini kira-kira di jam 12 sampai jam 3 subuh ini kira-kira ada sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 kendaraan per jamnya. Namun setelah pukul 4 sampai dengan pukul 7 pagi, volume kendaraan yang melewati ruas jalan tol kilometer 57 ini langsung menurun drastis, yakni sekitar 800 sampai dengan 900 kendaraan saja. Jadi bisa dikatakan masih banyak pemudik yang melakukan mudik lebaran dan juga para pemudik yang melakukan arus balik juga ini banyak. Jadi bisa dikatakan ini angkanya bisa seimbang, baik itu yang melakukan mudik ataupun yang melakukan arus balik ke arah Jakarta. Sabrina. Baik, terima kasih Aulina. Lalu kita ke Camar di Gerbang Tol Cikatama. Camar, bagaimana suasana terkini di sana? Halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi terkini di Gerbang Tol Cikampek Utama ini sudah terpantau ramai lancar setelah pada malam hari tadi sempat terjadi ketersendatan, dan hal tersebut dikarenakan adanya penumpukan kendaraan di kilometer 40 sampai dengan 45. Oleh karenanya pada hari kemarin ini sempat dilakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa. Namun saat ini Anda bisa saksikan di layar televisi dan juga kita akan lihat sama-sama pantauan dari udara, ini sudah tidak adanya sistem rekayasa lalu lintas. Sistem rekayasa lalu lintas ini terakhir dilaksanakan kemarin malam. Namun pada pagi hari ini meskipun tadi sempat ramai lancar, kemudian juga adanya sempat terjadi ketersendatan maksud kami, namun saat ini sudah ramai lancar dan bisa dilihat untuk sistem dari gardu tol ini masih diberlakukan sebanyak 22 gardu tol, meskipun sistem tersebut ini biasanya ditambahkan ketika adanya penumpukan kendaraan. Sampai dengan saat ini untuk arus balik menuju ke Jakarta tercatat ada sebanyak 303.000 kendaraan yang berangkat dari arah Trans Jawa pulang ke Jabodetabek. Namun ada sejumlah diskresi yang nantinya akan dilakukan, karena untuk sistem rekayasa lalu lintas secara nasional akan dilakukan secara resmi pada tanggal 3 dan juga 4 April 2025. Sementara untuk puncak dari arus balik ini akan terjadi pada 6 April. Nah, pada puncak arus balik nanti, Sabrina dan juga pemirsa, akan ada sejumlah skema yang akan dilakukan. Di antaranya adalah berkaitan dengan antisipasi arus balik dengan mengalihkan arus lalu lintas dari wilayah Trans Jawa
menuju ke Jabodetabek melalui 3 gerbang tol. Di antaranya adalah tol Cisumdawu, tol Padalenyi, dan juga tol Cipularang. Sementara nantinya akan diaktifkan pula secara situasional, baik dari gerbang tol ataupun juga dari jalur fungsional Jakarta Cikampek arah selatan dengan panjang 31 km. Dan diharapkan nantinya dengan persiapan ini, langkah preventif yang dilakukan oleh Korlantas Polri bersama dengan pihak dari Jasa Marga bisa mengurai kemacetan sehingga tidak adanya ketersendatan pada puncak arus balik nanti. Sabrina. Baik, terima kasih Camar. Kita ke Rudi Setiawan di jalur MBZ Karawang. Ya Rudi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta? Ya Sabrina dan pemirsa, selamat siang. Kami update informasi dari jalur tol perbatasan pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 48, di mana arus lalu lintas sejak pagi sampai saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan kami informasikan untuk di depan saya juga sudah mengalami tersendat dan bahkan kendaraan terhenti. Dan di belakang saya ini yang tadinya dari kilometer kepadatan dari kilometer 50 memasuki 57 ke rest area 57 sampai dengan kilometer 47 yang tadinya mengalami kepadatan, sekarang sudah mulai bertambah ke kilometer 46. Dan saya melihat di belakang saya juga di sini sudah ada polisi dari PJR dan Jasa Marga sudah sepertinya melakukan untuk mengantisipasi membuka sistem kontraflow, di mana memang volume kendaraan saat ini kondisinya semakin siang semakin ramai. Dan saya akan langsung memperlihatkan kondisi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48. Ya, ini Sabrina, kondisi terkini yang bisa kami gambarkan untuk lalu lintas. Kondisinya padat dan merayap. Dan ini merupakan kendaraan yang berada dari jalur bawah, ya, di mana jalur ini merupakan jalur tol Jakarta Cikampek. Kemudian kalau yang di sebelah kirinya itu jalur tol MBZ, dan juga arus kendaraan juga di situ mengalami kepadatan. Nah, di sini penumpukan di depan ini bisa kami gambarkan bahwa kepadatan di gerbang tol, maksud saya di kilometer 48 ini, yaitu karena merupakan antara pertemuan tol MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Dan ini kondisinya mengurai atau menguntai hingga ke belakang. Dan ini saya lihatkan gambaran dari kondisi terkini. Dan ini kondisinya untuk di lokasi ke belakang, arah ke belakang. Jadi ini arah ke belakang, arah ke Bekasi, di mana sudah terjadi kepadatan yang tadinya kilometer 47, sekarang sudah mencapai 46. Dan kemungkinan akan diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat, mengingat semakin siang kemarin juga mengalami hal yang sama, mengalami kepadatan hingga bakal sampai sore. Ya, ini kondisi terkini didominasi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Di sini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang mana juga selain aktivitas untuk mereka masih berlebaran dan mudik lokal, juga di sini banyak yang berwisata. Dan juga ada juga kendaraan-kendaraan yang masih membawa barang-barang sepertinya mudik yang ke arah Jawa Tengah dan atau Jawa Barat. Ya, kondisi seperti ini terjadi sejak pukul 9.30 dan sampai saat ini. Dan begitu juga di jalur MBZ. Dan kami informasikan bahwa untuk arus balik sendiri di tol Jakarta Cikampek yang melalui baik menggunakan tol Jakarta Cikampek ataupun tol layang MBZ, terpantau di sini kondisinya cukup tidak seperti ramai yang berada di arah menuju ke Cikampek, ya. Jadi lebih padat dan lebih ramai di arah jalur yang menuju Cikampek. Jadi
Kalau arus balik kemungkinan diprediksi sore hari. Biasanya para pemudik yang ingin balik ke arah Jakarta itu menjelang pagi atau siang hari, dan biasanya sampai di tol Jakarta Cikampek itu sudah memasuki menjelang sore hari. Seperti kemarin juga terjadi kepadatan di sore harinya. Rudi Setiawan. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur tol MBZ Karawang. Sebelumnya ada Aulina dari rest area kilometer 57 dan Camar Henda dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali.